Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Dan sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya teman-teman ya. Oke, pada video ini saya akan mengubah banyak hal ya sehingga pemain kita ini bisa uh, move forward gitu ya, bisa terus maju gitu teman-teman. Oke, bisa mundur, bergerak mundur dan muter ke kiri, ke kanan gitu menggunakan tombol ya, menggunakan apa sih namanya di keyboard nih, kanan dan kiri gitu ya segala macam teman-teman ya. Oke. Jadi mari kita tambahkan masuk langsung ke game ya teman-teman. Nah, tapi sebelum kita pahami dulu apa itu sistem input ya teman-teman. Jadi sistem input itu adalah cara untuk mengubah tindakan fisik pemain teman-teman. Jadi dengan kata lain, penekanan tombol atau penekanan itu menjadi informasi bagi pemain agar dapat dipahamin gitu teman-teman. Oke. Terus Unity ini menggunakan beberapa sistem input yang berbeda selama bertahun-tahun teman-teman. Ya, mereka tuh Unity ini terus berkembang gitu dan ningkatin gitu ya. Dan saat ini dalam versi Unity yang saya gunain ini sekarang teman-teman ya, ada sistem yang ada sistem yang lama dan sistem yang baru. Oke. Nah, dan kita akan menggunakan dua sistem ini dalam kursus ini ya teman-teman ya. Dalam project ini maksudnya teman-teman ya. Oke. Nah, tapi dalam proyek kali ini saya akan gunain sistem yang lama. Karena menurut saya pribadi, jadi sistem yang lama ini jauh lebih mudah ya untuk dipahami ya teman-teman. Dan em, ya soalnya mungkin saya lebih familiar gitu dengan sistem yang lama ini. Namun kita akan gunain sistem yang baru nanti di video kedepannya teman-teman ya. Jadi mari kita ngeliat prosesnya. Oke. Jadi kalau teman-teman ngedit dan nemuin banyak banget pengaturan project, teman-teman akan melihat banyak banget pengaturan di sini gitu teman-teman. Salah satunya adalah manager input gitu. Jadi mungkin teman-teman udah nutup ya aksesnya ya, sumbunya ini ya. Oke. Jadi input manager access dan access merupakan bentuk jamak gitu dari kata access yang pada dasarnya berarti satu gitu. Dari satu sisi sesuatu ke sisi lain dari sesuatu gitu. Dari misalkan kiri, kanan atau atas bawah teman-teman. Oke. Jadi itu adalah sumbu dari ya coba katakanlah 0 ke 1 atau minus gitu. Minus 1 ke plus gitu. Dan semua langkah diantaranya gitu teman-teman. Jadi sumbu-sumbu yang kita punya di sini sejumlah besar sudah berada di dalam satu kesatuan teman-teman ya. Satu ini ada horizontal ya dan satunya lagi vertikal gitu teman-teman. Jadi horizontal akan jadi cara bagi kita untuk mendorong ke kiri ke kanan gitu dan ngebuat kendaraan kita ke kanan atau ke kiri gitu. Oke teman-teman. Nah, jadi kita bisa ngegunain A ya. Jika teman-teman lihat itu ke kiri dan kanan gitu. Tanda panah di keyboard ya juga bisa digunain gitu teman-teman. Juga sesuai dengan misalkan teman-teman pengen menggunakan kontrol WASD gitu teman-teman ya. Ya. Nah, A itu kalau teman-teman mencet A itu dia akan ke kiri gitu dan D itu akan ke kanan gitu teman-teman ya. Dan ada beberapa pengaturan lain ya yang nyertain gitu. Tapi sebagian besar saya akan ninggalinnya gitu. Saya nggak akan menggunakannya. Sebagai default ya teman-teman, saya hanya mengetahui bahwa kita perlu mengetahui nama horizontal ya. Dan itu akan berkorespondasi dengan kiri dan kanan gitu ya juga dan juga vertikal gitu teman-teman ya untuk yang horizontal ini gitu. Demikian pula teman-teman, kita perlu mengetahui nama vertikal dan itu akan berhubungan dengan atas dan bawah pada keyboard gitu teman-teman. Ya, menariknya S dan W gitu. Kalau teman-teman scroll ke bawah, teman-teman akan juga ngeliat ada horizontal dan vertikal gitu. Bundaran di sini horizontal. Dan ini sama dengan ngegunain joystick gitu atau gamepad di mana teman-teman dapat ngelakuin hal yang serupa gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman dapat bergerak ke atas dan pada joystick atau ke bawah pada joystick gitu. Begitu pula dengan vertikal ya, begitu dengan atas bawah. Oke. Nah, jika sudah diatur dalam pas ya gitu teman-teman ya. Dalam Unity teman-teman, teman-teman dapat menggunakan keyboard ya sama mouse serta joystick atau joypad gitu teman-teman. Em,
saya hanya akan saya akan mencoba, pakai keyboard ya teman-teman ya, untuk saat ini gitu. Karena, eee, ya karena saya tahu nggak semua orang memiliki joystick gitu teman-teman yang bisa mereka akses gitu. Nah, sekarang salah satu hal buruk dalam menggunakan sistem lama gitu adalah kita perlu ngepakein nama yang tepat teman-teman, karena kita memang akan menggunakan referensi string eee, yang saya akan tunjukkan gitu ya sebentar lagi nih. Namun perlu diingat jika teman-teman mengalami masalah, itu mungkin karena, namanya belum diketik gitu ya, belum diketik dengan pas, oke. Dan hal terakhir yang saya akan sebutkan di sini adalah sumbu horizontal dan vertikal itu kita akan bergerak dari -1 ke +1 gitu teman-teman. Jadi -1 sampai sampai 0 ke +1 gitu teman-teman. Jadi dalam putaran saat ini kita, ngedapetin mmm, kecepatan yang ini ya, yang biasa ini ya, default ya, tapi saya akan ngegantiinnya, oke. Saya ingin nambahin cara agar kita bisa mengakses masukan kita. Kita dapat mengakses masuk horizontal kita gitu. Jadi dalam metode pembaruan ini, kita akan menjadi sedikit berantakan gitu untuk sesaat, tapi kita akan beresinnya gitu teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Nah, saya akan nambahin sendiri variabel baru yang bertipe float gitu, dan saya akan nyebut jumlah setir ini sama dengan, eee, dan sama dengan gitu teman-teman. Dan teman-teman tahu, kita akan nyelesain ini sebentar lagi karena pertama-tama mmm, saya ingin teman-teman tahu gitu kalau kita mempunyai variabel di bawah sini gitu, mmm, update gitu ya, di sini ya, di update bawah. Dimana sebelumnya kita harus menaruh variabel itu di luar dari update ya. Dan apa yang terjadi dengan itu, ya ada beberapa alasan gitu teman-teman. Ya, salah satu alasan yang penting itu untuk sementara ini adalah saya memerlukannya itu untuk bisa ngekalkulasi ya berapa banyak setir gitu per frame gitu, karena pemain itu akan bergerak ke kiri dan ke kanan gitu, dan Mmm, akan dan tidak akan melakukan apapun kiri ke kanan, jadi saya perlu memilikinya dalam, update gitu yang akan kita kalkulasikan gitu ya. Oke, berapa jumlah ininya gitu. Jadi berapa banyak steering ya dalam setiap frame, di mana sebelumnya ya, variabel yang lain gitu. Saya hanya perlu mengetahui bahwa di awal itu, di saat saya ketik play gitu dan saya nggak menggantikannya setiap frame gitu teman-teman ya. Karena ini update gitu teman-teman, bukan start. Oke. Nah, saya tidak perlu apa nih sebutannya? Saya tidak perlu menaruhnya ini di update gitu teman-teman ya. Jadi itu adalah salah satu alasan mengapa saya akan memasukkan variabel saya itu ke pembaruan karena memang diperluin gitu teman-teman. Oke. Nah, oke. Jadi di sini saya akan menggunakan sebuah metode ya teman-teman ya. Eh, ma- Mari kita coba bilang let's say transform ya gitu ya, transformasi gitu ya, rotate gitu. Dan itu kita panggil sebuah metode teman-teman. Jadi saya akan mengakses input ya, dan ini adalah hal yang berkaitan dengan input gitu teman-teman ya. Jadi input dot ya, apa yang perlu kita lakukan ya untuk mengakses input class gitu teman-teman. Ada beberapa hal yang di sini ya, yang akan kita akses gitu ya. Dan kita akan mengaksesnya di beberapa yang partikular gitu teman-teman ya. Nah, akses mana yang kita akan tambahkan ya, dan mana akan kita tambahin string reference ya gitu teman-teman. Dan string reference itu agak sedikit eh, ribet ya teman-teman ya, karena itu kadang-kala akan menjadi kita eh, kita perlu kita karena kita perlu berhati-hati gitu di sini gitu teman-teman ya. Oke, jadi kita perlu menambahkan horizontal dan memastikan teman-teman mengetiknya persis seperti yang saya lakukan di sana gitu. Atau kita bisa kembali ke pengaturan project edit gitu ya teman-teman. Lalu klik dua kali horizontal itu pada kontrol ya. Lihat salinannya lalu masuk kembali gitu teman-teman ya. Ke kode teman-teman. Terus di
copy paste aja gitu langsung di sini gitu. Jadi begitulah cara teman-teman mastiin agar teman-teman eee, tidak nggak ngacauinnya gitu, dan kemudian titik koma ya titik koma akhir ya sebagai ininya ya, sebagai mmm, pek akhirnya gitu teman ya. Jadi kita akan nambahin ini sebentar lagi gitu. Jadi alih-alih kecepatannya, saya akan nambahin jumlahnya di sini gitu dan lihat apa yang terjadi gitu. Jadi kita akan mengupdate ini sebentar lagi ya. Saya hanya ingin memulai mmm, apa yang kita punya jumlah setirnya gitu. Pada dasarnya mmm, kayak apa yang didorong sama pemainnya itu gitu tersebut ya. Dari -1 ke +1 pada panah kiri dan kanan ya. Dan kita akan nyimpan gitu ya lompatan itu ya ke Unity-nya itu gitu. Sekarang kita klik play ya teman-teman ya. Dan kita harus memiliki kontrol pertama pada game kita gitu teman-teman. Klik untuk kiri dan kanan gitu teman-teman. Hal yang saya perhatikan dari belakang dan ke depan itu memang mundur, tapi sebenarnya itu berhasil ya, berhasil nggak terlalu buruk gitu teman-teman. Jadi saya keluar dari play mode ya teman-teman ya. Terus kita pergi ke sini, kita coba cek. Saya ingin melihat sebaliknya. Jadi daripada kita menyebutkan jumlah setir, saya hanya mengatakan jumlah setir negatif teman-teman. Sebenarnya saya akan ngambil pen tool dan buru-buru gambar draw yang draw di layer ini ya. Jadi itu akan masuk akal gitu teman-teman. Jadi kita akan bicara tentang jumlah setir ya, setir amount ya teman-teman ya. Dan jika kita memiliki nilai minus gitu, satu yang berarti ke kiri dan ditambah satu berarti ke kanan, maka 0 itu adalah nggak ngapa-ngapain gitu teman-teman. Nggak melakukan, jadi kiri ini dan panah kiri ini dan panah di kanan ini, jika kita menekan panah kiri ke bawah, kita akan mendapatkan nilai -1 gitu teman-teman ya. Namun saat ini hal itu membuat kami berputar ke arah yang salah. Oke teman-teman. Jadi ini kita basic math aja ya, basic math aja ya. Kita bilang -1, -1 itu sebenarnya sama dengan +1 gitu ya. Minus 1 gitu, dan sama dengannya kalau ditambah 1 gitu teman-teman. Dan di sini kita kalau tambahin minusnya aja, maka minus maka minus +1 gitu akan sama dengan -1 gitu teman-teman. Jadi salah satu aturan yang saya pikir banyak dari kita tahu gitu ya, jika Anda mencoba mengurangi yang negatif, yang akhirnya Anda lakukan adalah ngedit, nambahin ya teman-teman ya. Jadi jika saya nyoba let's say misalnya 0 gitu, 0 ambil dikurangin 1 gitu. Pada akhirnya saya akan ngatain 0 itu tambah 1 gitu. Karena ketika Anda menghilangkan minus, Anda akhirnya menambahkan, dan jika itu kurang cocok untuk Anda, maka Anda bisa melihatnya dari sudut pandang eee, nambahin minus gitu ya teman-teman ya, melakukan hal lain gitu. Oke. Ya begitulah maksudnya ya teman-teman ya. Oke. Jadi mmm, kita masukkan kecepatan kita masukin steer speed ya di sini ya, yang kita punya gitu ya, tapi kita harus menggantinya gitu. Dan sekarang inspektor itu akan mengalihkan ya, akan ini ya, segala macam tadi ya, tapi kita akan lanjutin lagi. Oke, dan kita akan mengorganize code gitu ya. Nah, semakin banyak code yang kita punya dan kita akan mempunyai konflik ya antara nama dan behavior gitu ya. Apalagi kalau misalkan multi person project gitu teman-teman ya. Misalkan programmer satu itu pakai movement, nah tapi player kedua ya juga menggunakan movement gitu teman-teman. Jadi dia akan berkonflik ya, simpelnya gitu teman-teman ya. Nah, oke. Sip. Jadi hal yang ingin kita lakukan adalah ya tadi ini ya, mengorganize code juga dan akan menghindari konflik-konflik kode yang terjadi gitu nanti di game kita ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi bagaimana caranya, kita akan mem kayak ambil contoh tuh kayak ini ya, kayak Russian roll ini ya teman-teman ya. Oke. Jadi, kita akan menggunakan metode ya, dan jadi kita mempunyai beberapa kode gitu ya, so far ya teman-teman ya. Nah, misalnya kita tambahin metode di mana kita akan membuat objek kita itu spin ya, maka
nanti akan terdapat kelas gitu teman-teman, containing kelas gitu. Jadi, kalau kita misalkan taruh itu semua di kelas yang sesuai gitu ya, yang seperti yang teman-teman lihat ya, dari project kita sampai sekarang gitu ya. Nah, itu, kita sudah mempunyai crash detector ya, jadinya kita sudah bisa menambahkan finish line ya, dan kita mempunyai satu kelas per script teman-teman. Dan teman-teman nggak perlu mempunyai beberapa kelas gitu. Nah, di sini kan udah lihat ada keyword-nya ya, ada finish line, ada crash detector. Oke. Nah, sip. Jadi, kita mempunyai metode dan statement segala macam gitu, ya. Nah, yang sudah ada berada di dalam Unity gitu. Sekarang kita akan masuk ke bagian dalam Unity kelasnya, yaitu, mmm, ini ya, apa tuh sebenarnya, kayak, masuk ke lebih kompleks gitu ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat, ininya secara langsung gitu teman-teman, namespace segala macam. Oke? Nah, sip. Nah, kalau kita misal lihat di sini ya, kita menggunakan keyword yang misalkan, ini using ya, Unity Engine gitu teman-teman. Nah, saya akan pergi, ya, akan membuat, komen ya teman-teman dari Unity ya, apa yang akan terjadi gitu. Apakah akan ada konflik atau segala macam gitu kan. Jadi mono behavior itu akan collide gitu dengan debug gitu ya teman-teman ya. Nah, kita akan ini aja gitu, akan, hilangkan aja gitu ya teman-teman ya. Jadi kita minimalisir ya adanya konflik dalam, kode dan juga performance teman-teman, dan performanya juga gitu teman-teman. Oke, begitu. Nah, jadi saya akan menggunakan ini di finish line script ya teman-teman ya. Saya akan menggunakannya di finish line CS ini di sini teman-teman lihat. Saya akan tambahin using Unity Engine ya gini, dot, habis itu cari di sini, scene management. Oke, kayak gini ya, scene management. Oke. Nah, oke sip. Nah, kita tambahin titik koma jangan lupa gitu. Oke. Jadi scene management ini ya, untuk apa gitu, kita akan nggak perlu banyak-banyak nulis gitu ya, bahkan scene management itu ya. Jadi, kita hanya perlu menggunakan apa yang kita perlu gitu teman-teman, menyuruh kode kita untuk melihat apa yang kita inginkan gitu. Oke, jadi kita ke scene management gitu ya. Nah, jadi scene management itu ya, dot itu ya, sini tuh kita tambahin scene manager kayak gini, ya itu ada di dalam kelasnya ya teman-teman ya. Nah, kita akan tapping ke metode itu. Sekarang kita tambahin load add scene ya, load scene ya teman-teman, kayak gini. Oke. Nah, saya akan tambahin semuanya di sini semikolon ya jangan lupa. Oke. Nah, nah, jadi kalau misalnya teman-teman mengetik ya di Unity Docs Scene Manager gitu ya di browser gitu, saya akan memberikan linknya kepada teman-teman ya. Yang ini ya, Scripting API Scene Manager Unity gitu teman-teman ya. Nah, di sini ya, di Scene Manager-nya kita belum lihat ini sebelumnya, tapi ini cukup ini ya, cukup important ya, cukup penting gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman kan lihat ada static properties teman-teman di sini ya, class Unity Engine. Oke, scene management. Nah, di sini ada banyak banget metode dan events dan juga static properties tadi ya, seperti yang saya bilang gitu ya teman-teman. Oke, nah kita akan mempunyai beberapa metode di sini yang kita bisa akses dan gunakan ya. Jadi kita akan menggunakan load scene ya, kita menggunakan merge scene segala macam. Nah, ini sudah built in ya, sudah terdapat gitu di dalam scene-nya gitu. Nah, di classes dalam Unity tersebut gitu. Kita mempunyai beberapa metode-metode yang berbeda gitu teman-teman. Jadi saya ingin memberitahu ke kalian bahwa Unity itu mempunyai banyak banget dokumentasi yang teman-teman bisa gunakan gitu. Itu sesuai ya, se-comfortable teman bagaimana ya teman-teman ya. Nah, oke. Dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi sekarang saya akan memberikan example code ya. Oke, misalkan eh, kita kita coba nih, kita ke file, teman-teman buka file, ke build setting. Oke, nah di sini udah ada ya scene.sample scene ya. Nah, kita akan pergi ke scene folder di sini ya. Ada di sini namanya sample scene.
Oke, kita save as dulu, misalkan contoh sini ya, kita tambahin level 1 contoh gitu ya teman-teman ya. Oke, nah kita punya level 1 dan sampel scene berarti di sini kawan-kawan ya, kiri dan kanan gitu ya. Kita delete aja yang sampel scene. Oke, nah sip, oke. Oke, saya ingin membuat sedikit change ya, di sini saya akan menambah sedikit, tambahan di sini, jadi ini akan, eee, dibersihin teman-teman ya. Jadi prosesnya itu akan menambahkan sedikit scene gitu ke build index gitu teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman bikin dan membuat beberapa scene di sini gitu dan tidak ditambahin di build setting, di build, scene build ya teman-teman ya, itu nggak akan nge-load gitu scene-nya ya di antara scene manager gitu. Jadi kita tahu ini level 1, jadi kita akan tambahin di sini kan level 1 ya, udah ya. Nah, oke. Nah, ini kita mulai dari zero, dari nol gitu teman-teman. Nah, kalau saya kembali ke load scene, kita bisa taruh di sini nama atau tambahin nol gitu. Oke, sip. Nah, jadi kalau pemain kita pergi ke finishing line, kita akan pergi ke load scene zero gitu. Kita nge-save aja dan kita tambahin di sini ya build setting. Oke. Nah, oke kita membuat WebGL build. Untuk contoh saya akan klik ya play dan oke ini sip kita bikin di sini. Nah, jadi ya saya akan nge-reload semua scene saya gitu teman-teman. Ini sama aja dengan, saya nge-pushing play gitu ya untuk melihat bagaimana kodenya itu gitu teman-teman. Oke, tapi akan kita lakukan nanti gitu. Sekarang yang kita ingin lakukan adalah nge-reload ya, scene yang sama ya teman-teman ya, kayak gini nih contoh ya, yang kita mau reload scene yang kita ingin tambahin ke ground teman-teman ya. Scene when we bump into the ground ya, kita pause videonya. Oke, jadi kita cari apa yang kita inginkan gitu. Face detector, sini, ouch, hit my head gitu. Misalnya contohnya ya, itu tadi ya. Kita tambahin scene manager kayak gini. Dot. Oke, nah di sini kita tambahin apa ya contohnya? Nah, misalnya kita pengen nambahin oke gini, kalau saya klik kontrol ya atau dot gitu ya, period ya, kita akan lihat gitu di sini ada banyak banget pilihannya. Ya, option dalam menambahkan ke script kita gitu ya. Kalau misalnya klik itu dan itu akan otomatis ya masuk gitu teman-teman ke si manajernya. Ya, saya akan mengetiknya, itu cara paling cepat gitu untuk ini atau bisa langsung tulis gitu di statementnya langsung gitu ya. Oke. Nah, scene manager load scene gitu di sini, oke. Nah, di akhir pencet play teman-teman. Oke, nah saya akan coba masuk ke finish line-nya nih. Contohnya, ini kan finish line nih teman-teman ya. Oke, saya pindahin ke sini. Kita coba. Oke. Oke sih. Nah, aduh, kalah ya jadi. Nah, teman-teman lihat kan kalau ini langsung restart gitu. Temennya juga ya, karena sebelumnya kita udah pelajarin, kita ngebong kepala kita ya di sini ya. Oke, di sini nih. Dan kalau kita ngebong, kita jatuh nih kepala kita jatuh gitu ya. Ini akan nge-reload scene-nya gitu. Makanya scene manager class gitu teman-teman. Yang udah tambahin sebelum-sebelumnya gitu teman-teman ya. Nah, sip, gitu aja. Nah, oke sip. Buat teman-teman ya, ini kan kita udah jadi nih, udah lumayan ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya, di mana kita akan coba melihat, oke, karena kita tadi sebelumnya udah belajar ini, namespace ya dan scene management, kita akan menggunakan introduction ke efek partikel ya teman-teman ya. Oke, sip. Oke, sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, teman-teman, dan bye-bye.